Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, malam ini Ustadz kita yang mengisi taklim kita, taklim rutin kita di masjid yang berberkah ini, Ustadz kita, Ustadz Yusron, berhalangan. Beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Panitia menghubungi saya untuk mengganti malam ini beliau. Mungkin panitia sudah cari-cari, yang lain juga menghindar, jadi sayalah yang menjadi korban ya, mengganti dan mengisi taklim kita malam ini. Para ikhwah dan jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kitab ini, kitab Ulul Himmah, al-muallif, penulis, mengutip tulisan al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang pembagian manusia, golongan manusia berkaitan dengan ilmu dan amal mereka. Aqsamun nas min haitsul quwatani al-ilmiyah wal amaliyah. Di manusia beberapa tipe, beberapa golongan, kaitannya dengan dua hal, dua kekuatan dalam hidup mereka sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, yaitu tentang ilmunya dan amalnya. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kamalul insan madaruhu ala aslaini. Kualitasnya manusia itu, tentunya setiap kita, itu kembali ditentukan oleh dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kualitas kita, siapa kita, tentunya sebagai hamba Allah di hadapan Allah dan di hadapan manusia lain. Maka dia beredar, dia berputar, dia kembali kepada dua hal yang sangat penting, dua hal yang sangat prinsip. Beliau mengatakan, yang pertama, ma'rifatul haqqi minal batil. Ilmu kita tentang al-haq. Ilmu kita tentang kebenaran. Dan kebenaran itu kebenaran dari Allah tentunya. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran dari Allah. Ilmu kita tentang kebenaran dari Allah itu. Dan
ilmu kita tentang apa saja yang bertentangan dengan kebenaran itu dari kebatilan, al-batil. Jadi seorang hamba, seorang muslim khususnya, yang pertama dalam kehidupannya adalah ilmunya tentang al-haq. Yang kedua, isarul haqqi alal batil. Setelah kita berilmu, kita tahu al-haq dan al-batil, ini ilmu. Kita sudah tahu ilmunya. Maka yang kedua, bagaimana tindakan kita, bagaimana perbuatan kita sebagai orang yang berilmu untuk mengikuti kebenaran, menjalankan dan melaksanakan kebenaran itu, dan meninggalkan kebatilan. Dua hal inilah yang menjadi sebab kualitas kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah. Ilmu kita tentang al-haq dan al-batil, dan bagaimana setelah itu kita bertindak, kita berbuat, kita bersikap, kita hidup dengan bekal ilmu itu untuk selalu hadir sebagai orang-orang yang mengikuti kebenaran, beraktivitas, terlihat sikap kita mengikuti kebenaran, dan meninggalkan kebatilan. Wa ma tafawatat manazilul khalqi indallahi ta'ala fi ad-dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilahum fi hadainil amrain. Beliau mengatakan, tidaklah manusia ini bertingkat-tingkat kualitasnya, derajatnya di sisi Allah. Jadi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di dunia dan di akhirat. Jadi Allah melihat kita di dunia ini dari dua hal tadi, ilmu dan pembuktian ilmu itu, pelaksanaan ilmu itu. Maka tingkat-tingkat kita dan derajat kita di sisi Allah di dunia ini dan tentunya di akhirat itu kembali kepada kadar, ya, keilmuan kita dan sikap kita melaksanakan ilmu itu di dunia ini. Illa biqadri tafawuti manazilahum fi hadaini al-amraini. Jadi ini sebab derajat kita, tingkatan kita, kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita berilmu dan melaksanakan ilmu itu dalam kehidupan kita. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini sekali lagi ilmu terhadap atau tentang al-haqqu min rabbika. Wa humal ladani asnallahu subhanahu ala anbiya'ihi. Inilah dua hal yang Allah puji kepada setiap nabi dan rasulnya. Ketika Allah memuji mereka karena mereka memiliki dua hal ini, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Lalu Allah memuji para nabi dan rasul itu pada dua ini. Di antaranya firman Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Nabi Ibrahim,
Nabi Ishak, Nabi Yaqub, ulil aidi wal absar. Asyahid fil ayah qauluhu ta'ala ulil aidi wal absar. Fal aidi al quwa fi tanfidil haqq. Kata ulil aidi, al aidi tangan, itu adalah simbol kekuatan di dalam melaksanakan kebenaran, hidup dengan kebenaran. Al-aidi, kekuatan ya, karakter, kekuatan melaksanakan ilmu, melaksanakan kebenaran dalam kehidupan kita. Wal absar al basairu fid dini. Dan kata al-absar dalam ayat ini yaitu al-basair, basirah, ilmu, pemahaman tentang ad-din. Seorang memahaminya, dia dalami, dia pelajari, dia fahami, kemudian dia laksanakan. Dan sempurnanya dua hal ini ada pada para nabi dan para rasul. Dengan itulah Allah memuji mereka. Dengan itulah Allah mengangkat mereka sebagai teladan, sebagai contoh untuk kita ikuti. Karena pada diri mereka ada ilmu dan amal. Ya. Seorang dalam keheningan menuntut ilmu, mendalami ilmu, menghafal ilmu, mempelajari ilmu, lalu ilmu itu terlihat dalam kehidupannya sehari-hari dalam bentuk amal, sikap, perbuatan. Yang pertama para nabi dan rasul, summa fal amsal minas sahabah wat tabi'in wa tabi'in wa minal ulama. Yang paling puncak, yang paling tinggi kualitasnya pada dua hal ini, ilmu dan amal, adalah para nabi dan para rasul. Lalu Allah menyebutkan mereka dan menjadikan mereka qudwah, teladan, kutub bagi kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita di dunia ini sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam ayat ini, al-aidi adalah kekuatan melaksanakan ilmu, kekuatan melaksanakan kebenaran, sikap, tekad. Wal basair, ilmu itu sendiri. Fawasafahum bikamalil idrakil haq. Wasafahum bikamali idrakil haq. Maka Allah mensifatkan, mencirikan, memuji para nabi itu karena mereka lah golongan yang paling sempurna memahami kebenaran, mengilmui kebenaran. Itu yang pertama. Wa kamali tanfidihi, dan pembuktian terhadap ilmu mereka. Nanti akan kita lihat sebentar golongan yang sebaliknya. Jadi kalau nabi dan rasul itu, mereka adalah orang-orang yang sempurna pada mereka dua hal ini. Kalau kita sholat, lalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, para nabi, para rasul. Maka itu kembali kepada dua sifat ini, dua hal ini. Kita berdoa mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalannya para nabi yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Nikmat itu adalah nikmat ilmu dan nikmat mengamalkan ilmu itu. Dia nikmat. Maka orang yang diberi nikmat ini harusnya dia bahagia. Harusnya dia nyaman. Nikmat. Hidayah ini nikmat. Ilmu itu nikmat dan mengamalkan ilmu itu nikmat, dan sempurnanya nikmat ini, dua hal ini ada pada para nabi dan rasul. Maka orang yang paling berbahagia karena Allah berikan kepada mereka nikmat. Nikmat itu bahagia kita.
Kira-kira orang diberi nikmat dia marah? Orang beri nikmat dia sempit? Orang diberi nikmat dia susah? Orang diberi nikmat dia bahagia? Apa nikmat yang diberikan kepada kalian? Lalu Allah mengatakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, dan itu berhak diberikan kepada para nabi dan rasul, adalah nikmat ilmu dan nikmat mengamalkan ilmu itu. Maka kalau kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan Allah sebutkan dalam ayat ini, jalan itu telah Allah anugerahkan dan beri nikmat kepada para nabi dan rasul, yang kita minta adalah ilmu dan amal. Ilmu dan bagaimana konsistensi mengamalkan ilmu itu dalam bentuk amal. Lalu orang yang berilmu dan beramal, derajat ilmu dan amalnya seharusnya menentukan derajat bahagianya dia hidup di dunia ini. Kalau antum ini seharusnya lebih bahagia daripada orang-orang yang disebut orang yang terkaya di dunia. Ya, berganti-ganti orang yang terkaya di dunia. Terkadang si fulan nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, besok-besok ya dia nomor 2 lagi. Tapi pertanyaannya, kira-kira ketika disebut orang-orang ini sebagai orang yang paling kaya, apakah mereka bahagia? Tidak ada bahagia kecuali dengan as-siratal mustaqim. Tidak ada bahagia kecuali bahagia yang Allah telah berikan kepada para nabi dan rasul, yang kita disuruh memohon dan memintanya. Dan seharusnya ketika kita baca dan sampai kepada ayat ini, kita baca dengan penuh raja, kita baca dengan penuh khusyuk, kita baca dengan penuh pengharapan, agar Allah anugerahkan kepada kita juga nikmat hakiki ini. Ya, bahagia yang sebenarnya ini, bahagia sejati ini, ilmu dan amal. Kalau seorang bahagia dengan ilmu dan amal, maka dia tidak menjadikan dunia, materi dan sebagainya sebagai derajat atau menilai manusia di hadapannya, di belakangnya, di samping kanan dan kirinya. Tapi dia menjadikan kacamata ilmu dan bagaimana ilmu itu diamalkan sebagai kacamata untuk melihat dan memandang orang apakah dia bahagia atau tidak. Bukan kaitannya dengan materi dan dunia jamaah sekalian. Maka para nabi Allah sifatkan dengan kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan tanfidu al-ilm. Ya. Mereka lah orang yang paling berada, mereka lah golongan yang paling berada di puncak hidayah, puncak kenikmatan, puncak bahagia. Para nabi dan rasul. Summa fal amsal fal amsal. Wangkasaman nasu fi hadal maqam arba'atu aksamin. Lalu beliau mengatakan manusia ketika diukur dengan 2 barometer dan alat ukur ini, al ilmu dan bagaimana mengamalkan ilmu, dia atau mereka terbagi 4 golongan, 4 ya tipe. Dan yang kita sebutkan tadi itulah golongan yang pertama, yang paling di atas. Orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna mengamalkan ilmunya. Para nabi dan rasul. Ya. Fahaula asyraful aqsami minal khalqi. Haula yaitu merujuk kepada para nabi dan rasul adalah orang yang paling, golongan yang paling mulia, yang berada di puncak dari semua manusia. Ya. Jadi jangan kita kehilangan orientasi. Ya. Jangan kita kehilangan kesadaran ketika kita dicekoki ya tentang derajat orang-orang terkaya di dunia atau dengan jabatannya. Jangan. Ya. Segera selamatkan iman kita, kesadaran kita, keyakinan kita, pola pikir kita. Kembalilah kepada derajat manusia, tingkatan manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah hidup berulang-ulang dicekoki dengan semua itu, kita akan kehilangan orientasi, disorientasi apa itu sebenarnya derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hadir taklim, tapi yang kita bicarakan di luar taklim
ya, seakan-akan kita minder, kita inferior, kita inhizam, karena di sana ada orang-orang yang dengan kekayaannya, ya, di dunia ini disebutkan secara berurutan, lalu kita kehilangan apa itu? Rasa bahwa seharusnya kitalah orang yang paling berbahagia dengan iman kita, dengan hidayah kita, dengan amal kita, dengan salat kita, bukan mereka. Jangan sampai kita kehilangan semangat hidup di dunia ini, keyakinan hidup di dunia ini, karena hanya membaca informasi-informasi yang seperti itu. Kita harus yakin bahwa kebahagiaan itu ada pada ilmu dan amal dalam kehidupan kita. Ada pada ilmu dan amal dalam kehidupan kita. Maka seorang yang hidup sederhana dengan dunianya, dengan materinya, ya, dia tidak perlu merasa hina, rendah. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Orang-orang munafik yang membuat semua aturan dan golongan-golongan ini tidak mengerti, tidak tahu, ya, sebab kebahagiaan manusia. Anda harus bahagia dengan Islam ini. Anda harus bahagia dengan ilmu dan amal kalian, dengan ibadah kalian, dengan salat kalian. Anda harus punya izzah. Anda harus punya kemuliaan, kehormatan. Anda tidak perlu minder, tidak perlu malu, tidak perlu surut ke belakang karena melihat manusia berlomba dengan materi dan dunianya. Islam tidak melarang. Tapi kita tidak boleh inferior, tidak boleh merendah, tidak boleh menjual diri, ya, di hadapan orang-orang yang di blow up sebagai orang yang bahagia. Sebenarnya mereka tidak bahagia. Fahaula asyraful aqsam minal khalqi wa akramuhum 'ala Allah taala. Mereka itulah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah orang yang paling bahagia. Karena ini adalah nikmat. Ya. Allah mengatakan siratal ladina an'amta alaihim, nikmat. Ikhwas kalian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-qismus tsani, golongan yang kedua, aksu haula, ya, lawan dari golongan yang pertama tadi. Malla basiratalah fid din, yaitu orang yang jahil, tidak punya ilmu tentang Islam, tentang agama, tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya ilmu tentang itu. Ya. Semua orang yang di luar Islam, yang kufur, yang menentang Islam, mereka tidak punya basirah, ya, pemahaman tentang ad-din ini. Wala quwata ala tanfidil haq. Tidak punya ilmu, dia jahil, dan tidak punya amal mengamalkan ilmu itu. Ya, jahil. Ya. Apa yang menjadi dasar dia mengamalkan satu amalan dalam Islam sementara dia tidak tahu amalan itu? Ya, kita heran. Ya, dan tidak, ya, kita terkadang mungkin heran. Sudah lama kita hidup sebagai muslim, ya, orang-orang di luar Islam ini masih bertanya-tanya biasa. Oh, ada yang begitu ya? Ada yang begitu ya? Oh, ada yang begitu ya? Memang mereka tidak tahu. Ya. Padahal kita sudah lakukan itu setiap hari. Itu sudah menjadi amal kita setiap hari. Tapi bagi mereka, ya, karena mereka jahil, mereka tidak tahu. Jadi golongan kedua ini bertentangan diametrial 180 derajat. Mereka jahil dan mereka tidak punya amal. Waliyadzubillah. Banyak manusia seperti itu. Ya, jahil tentang Islam, jahil tentang ad-din ini, dan mereka tidak tahu apa tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan. Wa hum aksaru hadal khalqi. Mereka lah yang paling banyak sekarang ini di dunia. Orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya amal, ya, ru'yatuhum kadal uyun. Pandangan mereka
ya, yang melahirkan cara mereka, ya, itu sebatas apa yang ada di pelupuk mata mereka. Apa yang ada di pelupuk mata mereka. Ya. Jadi apa yang mereka lihat, itulah yang mereka tahu. Dan itulah yang mereka anggap sebagai kebenaran, dan itulah yang mereka ikuti. Bukan Islam, bukan amal Islam. Wa hummal arwah, jiwa mereka kosong. Sakamul qulub, hati mereka penuh dengan penyakit. Yudayikunat diyar wa yaglunal as'ar. Iya. Kehadiran mereka, jamaah sekalian yang berbahagia dirahmati Allah, yang kosong dengan ilmu, kosong dengan amal, kosong hati mereka dari petunjuk, dari hidayah, hati mereka penuh dengan penyakit, ya, kehadiran mereka menyempitkan sesuatu yang lapang dan menjadikan sesuatu yang seharusnya mudah dan murah menjadi mahal. Wala yustafadu man aw min suhbatihim illa al-ar wasyanar. Dan kalau kita berkawan dengan orang-orang seperti ini, orang yang kosong hatinya, orang yang kosong akalnya dari ilmu, ya, orang yang kosong hatinya dari kesadaran, dari pemahaman, kosong ya aktivitasnya dari amal Islami, ya, tidak tahu salat, mereka tidak tahu salat, tidak tahu beribadah kepada Allah, ya, banyak manusia seperti ini, banyak orang-orang seperti ini, ya, bahkan yang dianggap puncaknya kehidupan modern di Amerika, ya, itu di sana banyak manusia zombie, ya, yang dia berdiri setengah saja, ya, kemudian geleng-geleng begini, korban-korban narkotika, ya, jamaah sekalian. Beliau mengatakan yang paling banyak di dunia hari ini adalah golongan seperti ini, yang kosong ilmu dan kosong amal. Berteman dengan mereka menjadikan kita hina, menjadikan kita rendah, dan kita ikut dengan perbuatan-perbuatan mereka. Seperti perumpamaan Rasulullah berteman dengan pandai besi tadi, ya. Kalau dia tidak membakar kita, ya, maka dia minimal mengotori badan kita, baju kita. Ini golongan yang kedua. Kaitannya dengan ilmu dan amal, kosong ilmu, kosong amal. Hidup, ya, seperti binatang, waliyadu billah. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka laksana binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai, hati mereka kosong dari ilmu, dari kesadaran, dan hidup mereka, aktivitas mereka kosong dari pengamalan, dari apa yang Allah perintahkan dan menjadi tujuan hidup manusia, beribadah kepadanya. Al-qismus salis, kalau golongan kedua ini sudah jelas, ya. Sekali lagi dia bertentangan langsung dengan golongan pertama. Jamaah sekalian, al-qismus salis, golongan ketiga, man lahu basira fil huda wa ma'rifatun bih walakinnahu dhaifun la quwwata lahu ala tanfidihi. Golongan ketiga ini harus kita hati-hati, dan bisa saja ini menimpa kita, yaitu golongan yang punya ilmu. Dia belajar, dia membaca, dan mungkin dia hadir dalam kumpulan orang-orang yang belajar, ya, membaca dan berilmu, tapi dari dalam dirinya dia tidak punya kekuatan, lemah karakter, lemah sikap dan tekadnya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan di antara sebab seorang lemah dalam mengamalkan ilmu itu adalah hubbud dunya, yang mengotori hati. Maka ilmu itu hanya pajangan, mungkin dalam bentuk titel, ya, mungkin dalam bentuk buku-buku dan rak-rak buku, ya, mungkin dalam bentuk
kewenangan dan sebagainya. Tapi ketika kembali kepada ilmu, kepada amal mengamalkan ilmu itu, mereka lemah. La quwata lahu ala tanfidhi walad da'wati ilaihi. Dirinya tidak mengamalkan ilmu itu, apalagi diharapkan untuk mengajak orang mengamalkan ilmu itu. Ya. Ini golongan ketiga ini bisa saja melanda kita. Bisa saja masuk dan menjadi penyakit di antara kita. Karena yang pertama kita sudah berilmu, sudah tahu ilmunya. Tapi ada penyakit, la quwata lahu ala tanfidihi. Kita tidak punya kekuatan, orang itu tidak punya kekuatan untuk mengamalkan ilmunya, apalagi mengajak kepada amal atau kepada ilmu itu. Wa hada halul mu'min ad-dhaif. Inilah keadaan mukmin yang lemah. Dan inilah yang banyak juga hari ini. Kalau di Indonesia mayoritas muslim, ya, dan kita berprasangka baik mereka juga mukmin, ya. Tetapi kata beliau, al-mu'minut dhaif, mukmin yang lemah. Ya, minimal ketika mereka muslim, mereka sudah tahu beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Allah, agama Allah. Tetapi banyak yang tidak melakukannya, banyak yang tidak mengamalkannya, ya, karena lingkungan, karena situasi, karena keadaan, banyak sebabnya. Seorang menjadi lemah dalam tekad, dalam irada, dalam keinginan untuk mengamalkan ilmu itu. Di antaranya ya teman, ya, pertemanan. Wal mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min. Ya, seorang mukmin yang kuat, ya, tentunya di bawah para nabi dan rasul yang kuat, yaitu kekuatan mengamalkan ilmunya. Para remaja, para pemuda, para ikhwas sekalian, sedikit yang kita tahu, lakukan, amalkan, ya, dan berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keistiqamahan, ya, dalam ilmu dan amal kita. Dan ketika seorang mukmin berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, di saat situasi dan kondisi yang dia hadapi, ya, berpeluang melemahkan dia, ada kekuatan dari luar yang mungkin bisa melemahkan dia, melalaikan dia. Tapi dia melawan itu dengan cara untuk selalu untuk terus bertekad, ya, mengamalkan ilmu itu dan menjaga dirinya dari lingkungan-lingkungan yang bisa melemahkan dia. Dia berjuang, maka inilah mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang masih eksis, berkomitmen, istiqamah di tengah kerusakan zaman hari ini. Itulah mukmin yang kuat. Di mana kita menemukan mukmin yang kuat itu? Di kampus, di sekolah, di pasar, di mana saja. Siapa mukmin yang kuat itu? Ketika sebagian orang larut dengan kehidupan apa adanya, gaya, mode, ya, di waktu salat, azan, orang masih sibuk dengan semuanya. Ada anak muda, ada remaja yang dia meninggalkan, ya, kesenangan dan suka-suka itu, pergi berwudu dan kemudian dia melaksanakan salat pada waktunya secara berjamaah. Sebelum dia salat berjamaah, dia masuk ke masjid dengan kaki kanan, dia berdoa, kemudian dia salat sunat dan dia duduk menanti iqamah itu. Ini mukmin yang kuat di zaman ini. Jadilah semua kalian mukmin-mukmin yang kuat di zaman ini. Karena kehadiran mukmin yang kuat di zaman fitnah ini adalah eksistensi bagi Islam, keberlanjutan Islam. Para ikhwas sekalian, di mana kita menjadi kuat? Di saat serangan itu kuat pada diri kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita di tempat-tempat dan di keramaian-keramaian mereka larut dan ikut, ya, tapi masih ada remaja, pemuda, pribadi, orang tua yang tidak larut dengan kondisi dan semua itu, ya.
Dia jaga identitasnya dan dia melakukan perintah Allah, menjaga agama ini dengan mengamalkan agama ini. Ketika dia sebenarnya berada pada lingkungan, peluang untuk dia lemah dan kalah sangat besar karena kekuatan lingkungan yang merusak. Sedikit, ya. Sekarang kasihan teman-teman kita, ya. Sekarang arus apa itu? Atau fenomena kafe, makha, ya. Banyak remaja, masya Allah, penuh kafe-kafe itu, ya. Mereka bisa sampai larut, ya, bercakap, berdiskusi, bicara, mungkin mengerjakan tugas-tugas di situ, ya. Tapi mereka lemah sebenarnya. Ketika kita melihat mereka begitu kuat, agresif, energik, ya, sesungguhnya mereka lemah. Karena ketika tiba waktu salat, apakah itu salat maghrib, isya atau subuh, mereka hilang dan mereka tidak berangkat ke masjid. Sesungguhnya umat ini lemah. Ya. Banyak olahragawan, ya, yang kuat, ya, yang sehat. Tapi apakah itu kekuatan? Mereka lemah, tidak punya kekuatan ketika mereka ini dan simbol-simbol Islam. Bal yahsabu kulla sauda tamrah. Dia mengira semua yang hitam itu kurma. Dia mengira semua yang putih itu lemak. Ya. Dia mengira, ya, bahwa gundukan, ya, daging itu berarti gemuk, padahal mungkin saja itu adalah tumor. Intinya dia hanya melihat dari luar ciri-ciri, ya, dan dia menganggap inilah Islam. Karena dia tidak punya pisau bedah Islam, ilmu untuk membedakan mana Islam yang sebenarnya dan mana Islam yang palsu. Dan inilah yang juga banyak hari ini. Ya. Kita lihat biasa di YouTube, kita biasa lihat ada pengajian-pengajian, ada taklim-taklim, ya, yang punya semangat Islam, tetapi kemudian yang disampaikan adalah hal-hal yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Walaysa fi haula man yuslihu lil imamati fid din. Dan orang-orang seperti ini ketika dia punya semangat mau mati dalam Islam, sangat tinggi semangatnya, sangat tinggi semangat jihadnya, ya. Tapi ketika ilmu mereka lemah dan mereka tidak bisa membedakan Islam sejati dan Islam yang palsu, mereka tidak pantas menjadi pemimpin dalam agama ini. Ya, tidak pantas menjadi imam dalam agama ini. Ya. Tidak pantas menjadi imam. Ya, cuma ya dia diangkat jadi imam, tapi sebenarnya tidak pantas. Jamaah sekalian. Wala huwa mawdi'un laha siwal qismul awwal. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Siapa yang kemudian pantas untuk mendapatkan kemudian ayat ini? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka atau dari mereka pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami ketika mereka bersabar dalam mengamalkan ad-din, dalam mengamalkan perintah, bersabar dalam keyakinan bahwa inilah perintah Allah, beginilah harus kalian bersikap. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Siapa yang pantas ini? Golongan yang pertama tadi. Mereka yang memiliki ilmu dan basirah, memiliki basirah dan tanfidul basirah. Ilmu dan bagaimana mengamalkan ilmu tadi. Namun terkadang yang muncul sebagai pemimpin ini golongan yang keempat tadi, yang paling keras teriakannya, yang paling kuat teriakannya, ya, yang paling nampak bagaimana dia, ya,
menyatakan pembelaan kepada Islam, tapi sayang, dhaiful basirah, lemah ilmu, sehingga terkadang timbul kontradiksi dengan kebenaran itu sendiri, jamaah sekalian. Fa akhbara subhanahu annahum bisabri wal yaqini bi ayatillahi nalu al imamata fid din. Golongan yang pertama tadi, ketika mereka bersabar, ketika mereka yakin, ketika mereka terus komitmen dan istiqamah dengan ilmu dan amalnya, maka mereka lah yang pantas mendapatkan dari Allah imamatud din, kepemimpinan dalam agama ini. Wa haula'i humul ladina istisnahumullah subhanahu min jumlatil khasirin. Golongan pertama tadi adalah orang-orang yang Allah kecualikan dari golongan orang-orang yang merugi. Ketika Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alladhi huwa zamanu sa'il khasirina wal rabihin. Jadi zaman dan waktu ini kita hidup bersama. Golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat tadi, semuanya hidup dalam ruang lingkup, ya, ruang dan waktu ini. Tapi kebanyakan mereka merugi, dan orang yang paling beruntung adalah orang yang Allah kecualikan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah dan sabar dalam semua itu. Ala anna man adahum fahuwa minal khasirin. Selain mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah sekalian, hanya satu golongan yang beruntung. Ya, orang-orang yang mengikuti as-siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim, orang yang berilmu tapi tidak punya kekuatan, tidak punya tekad, tidak punya semangat untuk mengamalkan ilmunya. Banyak sebabnya. Di antaranya hubbud dunya tadi. Di antaranya dia mempertuhan, ya, golongan-golongan dan orang-orang yang kita sebutkan tadi, ya, dan kagum dengannya, ya, kagum dengannya. Jamaah sekalian, al-maghdubi alaihim, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ad-dallin, ya, punya semangat, wah, semua diamalkan, tapi tanpa ilmu. Orang yang sesat. Jamaah sekalian, maka umat ini, kita ini berada di persimpangan. Bisa kita menjadi golongan orang-orang yang berilmu tapi tidak punya semangat mengamalkan ilmu. Ada juga sebagian dari orang Islam, ya, semangat mengamalkan, semangat beramal, semangat beribadah. Semua salat dia kerjakan. Ya, terkadang kita biasa lihat orang dia sholat terus, ya, ya. Tapi apa dasarnya? Apa dalilnya? Dari mana sunnahnya? Ya, tapi karena dia melihat lingkungannya bahwa orang melakukan itu, maka dia melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia melihat lingkungannya dan keadaan dan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau kita rujukkan kepada ilmu, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ini orang-orang yang semangat beramal, beribadah, tapi tanpa ilmu. Ad-dallin. Jamaah sekalian, maka kita berusaha semua untuk menjadi golongan yang pertama, dan itulah yang kita pinta dalam setiap kita berdoa kepada Allah, as-siratal mustaqim. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari golongan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin, orang-orang yang berilmu tapi tidak punya semangat mengamalkan ilmunya, dan itu bisa menimpa kita semua. Ya, kalau kita belajar seperti ini, mungkin insya Allah kita berdoa kepada Allah atau kondisi dan keadaan kita sudah faham, ya, bahwa kita harus belajar menuntut ilmu, dan kita tergiring dalam satu arus bagaimana setiap amal kita berdasarkan ilmu. Tapi yang masalah bagi kita sekarang, dan itu yang paling mengancam kita sekarang, mulai dari saya dan kita semua, kita sudah punya ilmu tapi kita malas beramal. Ya, ini yang paling berbahaya. Kita sudah punya ilmu, sering kita hadir dalam taklim-taklim seperti ini, ya, tapi ketika tiba waktu azan kita masih bicara, ya, kita masih mengobrol, kita masih tertawa. Harusnya kita
kita diam. Kalau kita punya ilmu atau ada ilmu kita diam mengikuti azan itu. Kita diam sejenak, kita bicara, tiba-tiba azan, kita katakan kita dengar azan. Ya. Kalau kita sendiri mungkin kita lemah. Berulang-ulang ini menjadi karakter kita. Harus ada kebersamaan dan kekuatan kita menciptakan lingkungan. Bahwa setiap ada azan, ini satu contoh saja. Setiap kita mendengarkan azan, kita berkumpul, kita bicara, satu orang mengatakan, diam dulu, kita dengarkan azan. Maka kita mengamalkan ilmu kita. Kalau ini juga berulang-ulang, dia akan menjadi kekuatan dan karakter kita. Dan dimanapun kita pergi, karena kita berangkat dari lingkungan ini, setiap kita mendengarkan azan, kita kembali kepada lingkungan ini. Walaupun kita sendiri, kita diam dan kita mengikuti setiap kalimat azan itu, lalu kita tutup dengan doa. Ya, yang disunnahkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa setelah azan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La turad da'watu ba'dal azan. Ini contoh saja. Ya, banyak sekali contoh lain. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kita hidup dalam lingkungan yang tidak mengkondisikan kita, sehingga ilmu yang kita tahu itu kita lupakan, terlupakan. Kita butuh sebuah lingkungan di mana ilmu yang sudah kita tahu itu hidup, kita amalkan dan kita kerjakan. Ya. Kalau kita di istiba, kita rapat, lagi asyik rapat, tiba-tiba dengar azan dari masjid, ya, pimpinan rapat mengatakan kita stop dulu, dengarkan azan. Ini lingkungan. Kita ulang-ulang setiap hari, itu menjadi karakter kita. Ya. Tapi kalau kita misalnya kerja di tempat-tempat umum, kita mungkin tahu ilmunya, tapi teman-teman kita tidak mengerti, tidak faham. Ya. Kalau kita punya karakter yang kuat, kita akan diam. Ya. Dan orang akan melihat kita, ini teman saya setiap azan dia diam. Dan dia qomat kamit, mungkin dia ikuti. Maka kita punya kekuatan untuk membentuk mereka. Tapi kalau kita tidak siap, tidak sadar, kita yang akan larut ikut dengan mereka. Dan ini akan berulang-ulang nanti. Itu kita punya cara, itu kita punya sikap, itu kita punya kondisi. Ya. Ikhwas kalian yang berbahagia, mari berta'awun dan mari kita kembali kepada kesadaran kita. Mari kita maknai doa kita di suratul Fatihah tadi, kita bawa dalam kehidupan kita. Kita minta dari Allah atau kepada Allah pribadi yang berilmu dan mengamalkan ilmu ini. Sekira ini yang saya ingatkan dalam takdim kita malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena waktu isya sudah masuk. Syukran lakum jami'an. Kita akhiri, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.